Seorang pengemis tua tiba-tiba memasukkan tangannya ke dalam tungku peleburan besi yang suhunya mencapai 8.000 derajat. Dia langsung mengambil pegas hitam yang membara merah, lalu dengan paksa menariknya hingga lurus. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia menempa dengan tangan kosong sebilah pedang luar biasa. Barulah saat itu semua orang sadar, pengemis tua di depan mereka ternyata adalah Tony, sang empu pedang legendaris yang telah menghilang bertahun-tahun. 10 tahun lalu, dia dan gurunya pernah bertarung di arena tempat pedang. Bilahan senjata terus beradu di udara, memercikan api ke segala arah. Gurunya menunduk menatap bilah pedang yang patah. Matanya penuh rasa bangga dan lega. Dia mengakui bahwa kemampuan muridnya sudah jauh melampaui dirinya, lalu menyerahkan posisi ketua perguruan kepadanya. Namun sang pria tak berminat pada jabatan itu. Dia justru menyerahkannya kepada kakak seperguruan. Tak disangka kakak itu malah berbalik mengkhianati. Bukan hanya meracuni guru mereka, bahkan berbohong keluar, mengatakan bahwa sang guru bunuh diri karena malu kalah. Sejak saat itu, pria itu selalu merasa kemenangan dialah yang membunuh gurunya. Maka ia pun memendam rasa bersalah, menyembunyikan identitas, dan hidup sebagai pengemis pemungut barang rongsokan. Begitulah waktu berlalu 10 tahun. Hari itu seperti biasa, dia datang ke bengkel pandai besi kakaknya untuk mengumpulkan barang bekas. Namun tanpa sengaja bertemu dengan putri gurunya. Gadis itu salah mengenalinya sebagai sang kakak, lalu menyerahkan sebilah pedang patah, memohon agar dia memperbaikinya. Begitu menatap pedang itu, pria itu langsung teringat bahwa pedang inilah yang pernah dipakai gurunya di arena. Gadis itu sadar akan reaksinya. Segera bertanya apakah dia mengenali pedang tersebut. Pria itu panik, berkata buru-buru bahwa dirinya bukanlah empu besar yang dia kira. Sambil tergesa-gesa mendorong gadis itu keluar. Menghadapi permohonan putus asa gadis itu, pria itu dengan suara berat berkata bahwa dia pernah bersumpah seumur hidup tidak akan menempa pedang lagi. Mendengarnya gadis itu cepat-cepat menjelaskan bahwa kakak seperguruan telah merebut saham warisan ayahnya, bahkan membuat mereka menanggung utang besar. Satu-satunya harapan adalah memperbaiki pedang ini untuk ikut lomba tempa pedang bulan depan demi hadiah. Jika gagal, bengkel warisan ayahnya akan hilang. Saat itu pula para penagih utang datang mengancam. Gadis itu ketakutan mundur terus sambil berjanji akan membayar. Namun sang preman hanya tertawa sinis, mengejeknya karena berharap bisa bangkit hanya dengan sebilah pedang rusak. Lalu langsung meraih gadis itu dengan niat jahat. Pada saat genting itu, pria itu berdiri menghadang. Melihat penampilannya yang lusuh, preman itu menertawakannya sebagai gelandangan yang sok jadi pahlawan. Lalu menyuruh anak buahnya untuk mengajarinya pelajaran. Namun tepat di saat kritis, pria itu mengeluarkan jurus khasnya, tangan baja penempa besi. Preman sadar keadaan berbahaya, segera kabur ketakutan. Tak lama adik laki-laki gadis itu datang. Mereka semua mengira pria lusuh itu adalah empu besar yang mereka cari. Bahkan mengira pedang mereka sudah diperbaiki olehnya. Namun pria itu jujur berkata bahwa dirinya bukan empu itu. Barusan hanya menggabungkan sementara dengan tenaga kasar. Buktinya sekali diketuk, pedang langsung patah jadi dua. Saat gadis itu hampir putus asa, pria itu berkata masih bisa mencari orang untuk memperbaiki pedang tersebut. Mereka pun bersama pergi menemui seorang empu yang katanya ahli. Dia dengan santai mengambil alat dan hendak bekerja. Pria itu buru-buru menghentikan, menjelaskan bahwa pedang ini tidak boleh asal ditempa. Kalau salah bisa merusak warna bilah bahkan menimbulkan retakan. Namun sang empu malah mencibir, mengejek seorang pemulung berani mengajarinya. Lalu tanpa peduli langsung memulai. Siapa sangka detik berikutnya, pedang itu retak parah. Sang empu pun berkata dengan yakin bahwa pedang ini sudah tak bisa diperbaiki, kecuali dipanggil Tony, sang empu pedang terhebat. Kebetulan saat itu, preman tadi kembali membawa orang untuk membuat keributan. Dia menantang mereka lomba tempa pedang. Kalau mereka menang, utang bisa ditunda beberapa hari. Gadis itu terpaksa menerima dengan harapan terakhir. Pertandingan segera dimulai. Pria itu mengambil